Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Apa kabar semuanya hari ini? Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di tema 6, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia, SBDP, matematika, dan PPKN. Simak video ini sampai habis untuk mengetahui apa saja yang dijelaskan dan mengetahui apa saja yang ditugaskan. Pembelajaran 3, Bahasa Indonesia, menemukan dan menjelaskan kata-kata penting. Ingatlah kembali informasi tentang energi alternatif pada teks yang telah kamu baca pada pembelajaran sebelumnya. Pada teks tersebut terdapat kata-kata penting yang maknanya sudah kita ketahui. Tetapi ada pula yang maknanya belum kita ketahui. Kata-kata penting yang belum kita ketahui maknanya dapat kita cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kamu juga dapat bertanya kepada guru atau orang tuamu. Coba kita beralih ke Ayo Berlatih. Di halaman 157, ayo ingat kembali kosakata penting tentang energi alternatif. Kemudian pasangkan kosakata dengan makna yang tersedia. Setelah itu, buatlah kalimat menggunakan kosakata dengan makna yang kamu pilih sesuai contoh. Misal, contoh pertama adalah kata biogas. Kata biogas bermakna gas dari pembusukan kotoran ternak. Kita bisa membuat contoh kalimat informasinya seperti biogas merupakan sumber energi alternatif yang berasal dari kotoran ternak. Baiklah, jika dirasa paham, kita beralih ke halaman 158, pembelajaran SPDP, menggambar kincir angin. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mengetahui bahwa energi bayu atau angin dapat digunakan untuk menggerakkan kincir angin. Kincir angin yang digunakan untuk menghasilkan energi listrik berukuran sangat besar. Kincir angin yang berukuran kecil biasanya digunakan sebagai mainan atau hiasan. Setelah kemarin ibu beri tugas untuk membuat kincir anginnya masih ada? Jika masih ada, buatlah video kalian sedang berlari membawa kincir angin. Maka kalian akan mengetahui bagaimana tenaga angin untuk membangkit listrik. Ada pengaruh atau tidak antara angin dengan kincir anginnya? Baiklah, kita lanjut ke muatan matematika. Menentukan waktu sebelum dan waktu sesudah dalam suatu kegiatan. Kita dapat menentukan waktu sebelum dan waktu sesudah dalam suatu kegiatan dengan memperhatikan persamaan berikut. Berikut adalah contoh menentukan waktu sebelum dan waktu sesudah. Yang pertama, waktu sebelum sama dengan waktu sesudah dikurang lama waktu kegiatan. Dan waktu sesudah sama dengan waktu mulai dan lama waktu kegiatan. Saat menghitung waktu sebelum dan waktu sesudah, kamu juga harus memperhatikan hubungan antar satuan waktu berikut. Satuan waktu antara lain 1 minggu sama dengan 7 hari, 1 bulan sama dengan 30 hari, 1 bulan sama dengan 4 minggu, 1 tahun sama dengan 12 bulan, 1 tahun sama dengan 52 minggu, 1 tahun sama dengan 365 hari. Jumlah hari dalam 1 bulan bisa 30 hari atau 31 hari. Khusus di bulan Februari, banyak hari adalah 29 atau 28 hari. Untuk mengetahui bagaimana cara menentukan waktu, baik itu waktu sebelum maupun waktu sesudah kegiatan, perhatikan contoh berikut. Tanaman jarak pagar dikenal sebagai salah satu sumber energi alternatif. Tanaman jarak dikembangbiakkan dengan bijinya atau dengan cara setek. Bila dikembangbiakkan dengan biji, maka dilakukan pembibitan terlebih dahulu. Ayah Fitri ingin melakukan pembibitan tanaman jarak
dari bijinya. Pada tanggal 10 Januari 2019, Ayah Fitri menanam biji-biji jarak ke dalam polybag yang sudah disiapkan. Polybag itu diletakkan di tempat yang teduh. Setelah 60 hari, bibit-bibit jarak dalam polybag harus dipindahkan ke tempat terbuka agar dapat beradaptasi dengan lingkungannya sambil menunggu masa tanam tiba. Tanggal berapakah bibit-bibit jarak itu dipindahkan ke tempat terbuka? Untuk mengetahui jawabannya, perhatikan gambar kalender tahun 2019 di samping. Berdasarkan kalender di samping, 60 hari setelah tanggal 10 Januari adalah tanggal 11 Maret 2019. Jadi, Ayah Fitri memindahkan biji tanaman jarak ke tempat terbuka pada tanggal 11 Maret 2019. Kerjakanlah soal-soal di bawahnya dengan tepat dan gunakan kalender tahun 2019 yang ada di atas ya. Baik anak-anak, karena pembelajaran 3 sudah selesai, kita lanjut ke pembelajaran 4. Yang pertama adalah bahasa Indonesia, meringkas informasi dari teks tentang energi alternatif. Meringkas teks dapat dilakukan dengan cara menentukan ide-ide pokok dan kata-kata penting dari sebuah teks. Ketika membuat ringkasan, penulis harus melihat teks asli tanpa mengurangi setiap ide pokok atau kata-kata penting yang diringkas. Ringkasan juga dapat ditulis dengan kalimat sendiri. Kemudian ayo berlatih untuk membaca teks di bawah ini. Bacalah teks berikut, kemudian ringkaslah teks menggunakan kata-kata yang sangat singkat tetapi tidak mengurangi setiap ide pokok dalam setiap kalimat. Kalian boleh menggunakan kalimat kalian sendiri asalkan tidak mengurangi isi dari pokok pembahasannya. Pembelajaran yang terakhir pada hari ini yaitu PPKM, kewajiban menjaga kelestarian energi alternatif. Pernahkah kamu mendengar mengenai kelangkaan energi? Kelangkaan energi disebabkan oleh semakin menipisnya cadangan energi. Oleh karena itu, digunakan energi alternatif yang berasal dari air, angin, matahari, biomasa, biodiesel, dan lainnya. Sumber energi alternatif berupa air jumlahnya melimpah di bumi. Meskipun begitu, kita tetap harus menjaga kelestarian air. Kita harus menggunakan air dengan bijaksana. Kita juga harus menjaga kebersihan sumber daya air dengan tidak membuang sampah di sungai. Ajaklah orang tuamu untuk menanami lingkungan sekitar dengan pepohonan agar air tanah tetap tersedia. Dengan begitu, kita telah menjaga kelestarian salah satu sumber energi alternatif di bumi. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini anak-anak. Ibu ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.